Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya silaturahmi di Sekretariat PWILS Kabupaten Purbalingga. Bersama saya Kiai Ridho, ini adalah Ketua PWILS di Purbalingga. Sebelah kiri saya Kiai Sahal Al-Hafidh Al-Hamil, pengasuh pondok pesantren Aqsal Medina. Waja'a rajulun min Aqsal Medina yas'a. Ada Kiai Khatib, ini mantan Ketua Tanfidiyah PCNU Purbalingga 2 periode, sepuan PCNU di Purbalingga. Juga ada Kiai Ilyas, Kiai Nur Khalis, mantan Syuriah 4 periode di PCNU Purbalingga. Ada Dr. Tolha sebagai akademisi yang juga merangkap malam hari ini sebagai moderator. Sebenarnya acara silaturahmi ini saya pengennya ngopi-ngopi aja, ngobrol-ngobrol santai, tapi permintaan dari para kesepuan ingin saya pada malam hari ini juga memberikan sedikit pencerahan tentang hal-hal baru, tentang terputusnya nasab Ba'alawi Habib ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya ini sudah lama selesai Pak Dr. Tolha, karena memang Balawi ini sudah terbukti tarikhian wa nasabiyan wa genealogian, DNA-ian itu sudah laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah jelas bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada framing gitu kan yang sekarang ini masih tersisa. Selebihnya juga ada usaha-usaha yasa gitu kan, mendekati para kiai-kiai. Paling itu saja yang dapat dilakukan oleh mereka. Yang dulu mereka merasa hebat kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sekarang mereka merasakan betapa saktinya kiai-kiai Nahdlatul Ulama, terutama kiai-kiai yang belum menyatakan sikap bahwa mereka dengan radikal mengatakan Balawi bukan keturunan Nabi. Jadi kiai-kiai yang hatinya sudah tidak percaya kepada nasab Balawi tapi belum terdengar suaranya, ini menjadi tumpuan bagi para Habib ini untuk didekati, untuk sebagai framing. Biasanya mereka datang ke kiai-kiai itu dengan sebelumnya menyiapkan anak buahnya, suruh nyoting. Dan mudah-mudahan aja kiainya cium tangan. Nanti akan di framing di YouTube, Kiai Sepuh Purbalingga tetap mencintai habaib, mencium tangan habaib. Itu begitu-begitu aja. Nah, kalau misalnya tidak mencium, itu tidak akan ditayangkan di podcast mereka, di YouTube mereka. Tapi kalau sampai mencium tangan itu kiai itu ketika disoani oleh para habaib, itu yang akan dijadikan sebagai tajuk utama di dalam media-media sosial mereka. Jadi hati-hati nih kiai-kiai kalau diparanin Habib harus tegak berdiri. Karena memang dia bukan siapa-siapa, bukan turunan Nabi, bukan turunan bangsawan, bukan turunan raja, bukan ulama. Alasan apa kita menghormatinya? Dada. Datang bukan bawa duit, bagi-bagi duit kan. Kalau bagi-bagi duit sih kita hormati karena bagi duitnya kan. Ayo, orang yang lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau mereka bagi duit ya kita hormati karena bagi duitnya. Ini enggak kan. Jadi hati-hati, jangan sampai menunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Karena menghormati itu bagi mereka adalah tunduk dan patuh, budak. Beda kalau kita dengan Kiai Jawa. Kalau dengan Kiai Jawa, kita menghormati itu adalah min alamati tawadhu.
ciri-ciri tawadu, dan kiai itu pun akan tambah menghormati kita yang menghormati dia. Tapi bagi Ba'alawi, tawadu itu adalah kerendahan, dan itu melegitimasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Dan ini yang harus dihindari bagi para kiai-kiai ya di mana saja berada, untuk apabila bersalaman dengan para habaib ini jangan sampai menunjukkan ketakdiman, kehormatan. Kalau habib jasanya apa? Enggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan. Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal, seperti Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu sering dikutip namanya untuk mempengaruhi publik, padahal Ibnu Hajar tidak pernah berkata apa-apa. Seperti ada Habib dari Tanggul atau Tulungagung, itu saya lupa, di Facebook, bahwa Ibnu Hajar berpendapat secara pribadi bahwa 70 kiai ulama itu kalah pangkatnya dengan satu sayyid. Ini sayyid yang asli ya. Padahal Ibnu Hajar tidak pernah berpendapat seperti itu. Siapa yang berani dari Ba'alawi, dari kibin-kibinnya Ba'alawi, yang dapat membawakan kitabnya Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa satu sayyid itu lebih utama daripada 70 ulama? Tidak ada. Illal khidba wa zur minhum an Sayyidina Ibnu Hajar. Kedustaan yang di atas namakan Ibnu Hajar, wal Ibnu Hajar bari'un minhu. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu, bahwa satu sayyid yang asli nih, apalagi yang palsu kayak Abaib ini, yang asli satu sayyid itu lebih mulia dari 70 kiai, 70 ulama. Tidak ada. Siapa yang dapat membawakan kitab Ibnu Hajar yang mengatakan itu, falyatini bidzalikal kitab, tidak akan bisa menemukan, karena itu hanya kedustaan yang dikutip oleh kitab-kitab mereka, terutama kitab Zain bin Smith, bahwa Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu sayyid keturunan Nabi itu lebih mulia dari 70 ulama. Itu adanya di kitab Ba'alawi, katanya yang Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tidak pernah mengatakan itu. Siapa yang berani membantah saya, silakan bawa kitabnya, perlihatkan kitab apa Ibnu Hajar yang mengatakan satu sayyid itu lebih mulia dari 70 ulama. Tidak ada. Itu kedustaan yang disebarkan oleh kaum Ba'alawi, yang nanti kaum Ba'alawi itu akan mengatakan sayyid itu kami. Padahal satu proposisi qadiyah muda'a bahwa 70 kiai itu kalah dengan satu sayyid itu juga itu tidak ada. Yang kedua, kedustanya nanti sayyidnya akan atribusikan kepada mereka. Nah, ini kedustaan keduanya. Jadi itu tidak ada. Kemudian tentang Ibnu Hajar, bahwa di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah gurunya, bukan gurunya Ibnu Hajar. Al-Idrus itu yang disebutkan di dalam kitab sabatnya Ibnu Hajar, in sahha hadal kitab, bahwa Ibnu Hajar tidak pernah bertemu dengan Abdullah Al-Idrus itu. Ibnu Hajar menemukan muridnya di Mekah yang membawa kitab. Kitabnya ada silsilah. Kebetulan Ibnu Hajar itu sedang menulis kitab sabat. Kebanggaan ulama zaman dulu itu kalau mereka mempunyai sanad yang begitu banyak. Akhirnya muridnya ini diminta oleh Ibnu Hajar, bolehkah saya masukkan sanad-sanad guru kamu itu di dalam kitab saya? Dan bolehkah saya bersanad kepada dia? Langsung, tidak melalui muridnya ini. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya itu. Ibnu Hajar mengatakan, wa in lam alqahu, walaupun aku belum pernah bertemu dengannya. Nah, jadi ada kitabnya. Jadi Ba'alawi punya kitab namanya Al-Juz'ul Latif.
Kitabnya dibawa ke Mekah. Dan hampir seluruh kitab itu dinakal oleh Ibnu Hajar. Hanya ganti tarkibnya aja, dari lafadznya yang berbeda. Tapi maknanya, misalnya ini Abdullah Idrus mendapatkan libasul hirqah, lubsul hirqah dari anu, semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu menandakan bahwa Ibnu Hajar itu tidak merasa penting untuk meneliti nasab. Karena yang sedang dipentingkan oleh Ibnu Hajar ketika itu adalah mengumpulkan sanad-sanad. Karena di dalam kitab sahabat Ibnu Hajar itu pertama kitab hadis. Seluruh guru-gurunya hadis Ibnu Hajar itu dicantumkan dalam kitab itu. Kemudian kitab fikih, kitab usul fikih, kitab yang lain-lain seluruh gurunya, termasuk masalah lubsul hirqah. Lubsul hirqah itu thariqah. Nah, jadi Balawi itu memang dari dulu kitab-kitab yang ditulis itu hanya mengenai tasawuf begitu tuh, tasawuf yang nggak ada sanadnya. Karena sebenarnya sanadnya itu putus. Jadi sanad Ba'lawi kepada Faqih Muqaddam misalnya putus. Kenapa Faqih Muqaddamnya tidak ada kok? Siapa yang dapat membuktikan Faqih Muqaddam itu ada dengan sebuah dalil, dengan sebuah masdar awaliyun? Masdarun awaliyun, bukti primer, tidak ada. Ratusan tahun setelah orang yang dianggap bernama Faqih Muqaddam itu ada, 653, baru ditulis tahun 895 Hijriah. Tanpa ada referensi sebelumnya. Coba 653 Faqih Muqaddam itu apa? Katanya ditulisnya. Apa benar wafatnya tahun itu? Ya enggak, itu hanya nulis-nulis saja. Kayak LBY Pekalongan nulis bahwa Muhammad Qadi bin Yahya itu adalah buyutnya. Makamnya di Girilaya yang ada di Imogiri, Yogyakarta. Padahal itu bukan makamnya. Itu makam daripada paman saya yang namanya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya dijadikan menantu oleh Sultan Amangkurat. Meninggal di sana di Jogja, dimakamkan di Girilaya. Sekarang datang itu Al-Hashimi segala macam, ormasnya LBY itu katanya itu adalah makamnya Qadi bin Yahya, kakeknya katanya LBY. Lah itu bohong. Nggak ada orang dalam dunia ini namanya Qadi bin Yahya. Buktikan LBY kalau dia punya data bahwa buyutnya itu pernah hidup di alam dunia. Tidak bakal ada. Itu hanya nama-nama yang ditulis begitu aja. Dia tidak tahu siapa leluhurnya. Kemudian dia ingin jadi Balawi, tulis dia sampai nyambung Balawi dengan nama-nama yang fiktif-fiktif itu. Dan itu terjadi di masa lalu juga. Apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi di masa kini, Pak Dokter. Makam palsu misal. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubaid itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya kampung Bor, apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Karena Ahmad bin Isa adanya 345 Hijriah. Ubaid 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil dia kan. Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dia hadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin.
yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa. Rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Amin. Dan ini sudah nampak. Allah membuka tirai itu. Allah telah membuka tirai Ainal Mafar. Mana mereka akan mencari tempat berlari. Tidak ada kecuali sebuah kesadaran bahwa mereka bukan cucu Nabi. Minta maaf pada orang-orang Indonesia yang pernah disakiti dengan pengakuan itu, yang pernah dizalimi dengan pengakuan itu. Dan kepada kibin-kibinnya juga harus taubatan nasuha, bahwa selama ini mereka mempercayai orang yang salah. Cucu-cucu Nabi yang asli di Saudi itu biasa-biasa saja. Cucu Nabi yang asli dari marga Al-Jammaz, Al-Abadilah, Al-Amir. Al-Amir yang asli, bukan kayak Ibrahim bin Mansur. Kalau Ibrahim bin Mansur ini orang yang memalsukan nasab, yang mendukung Ba'alawi itu. Dia orang Yaman, datang ke Mekah mengaku marga Al-Amir, keturunan raja-raja di Saudi, dari keturunan Rasulullah. Dan itu tidak terbukti, dan haplogrupnya R. Balawi G, dia R. Turunan Nabi ya harus J1. Kalau yang lurus kepada Rasulullah. R itu Purbalingga. Kalau tapi R itu kalah dengan A. Betul? Ya kan A dulu. A, B, C, D. A itu Banten.